Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Ketemu saya lagi dengan paparan materi, yaitu bayi yang sama-sama tiba-tiba menangis dan juga lebih rewel dari biasanya antara keadaan growth spurt dan juga Wonderwix. Kira-kira apa sih bedanya? Tentang Wonderwix kan kemarin saya sudah paparkan apa itu Wonderwix dan apa ciri-ciri bayi yang mengalami Wonderwix. Kalau misalnya Anda belum menyimaknya, coba dilihat materi yang sebelum ini. Saya sudah paparkan di sana tentang apa itu Wonderwix. Nah, sekarang kira-kira apa sih bedanya Wonderwix dan juga growth spurt dari alasan bayi yang sering menangis? Bagi Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami, saya mengucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Jangan lupa follow saya di Instagram dengan akunnya @ronitamba. Di sana juga saya memaparkan tentang materi-materi edukasi pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga visual-visual berupa gambar-gambar. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semuanya hanya demi pertumbuhan dan perkembangan anak kita yang optimal. Kita mulai pembahasannya. Jadi bayi menangis merupakan sarana bahasa atau ekspresi dari bayi. Kita ketahui bayi itu menangis bukan hanya karena dia lapar, tapi ketidaknyamanan atau ingin sesuatu juga diungkapkan bayi dengan cara menangis. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor penyebab bayi itu menangis. Pada fase-fase tertentu atau momen-momen tertentu di mana bayi itu kadang menangisnya itu lebih sering dan lebih tanda kutip nih ya, tidak masuk akal karena nangisnya itu seperti tidak ada ujungnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika kita misalnya meletakkan bayi di tempat tidur untuk tidur misalnya nih, bayi tiba-tiba menangis lagi, digendong menangis lagi, sangat rewel, cenderung bayinya itu hanya ingin didekap oleh ibunya. Di antara penyebab bayi yang tiba-tiba rewel, tiba-tiba sering menangis, tiba-tiba sering menyusu ini, di antaranya penyebabnya yang paling sering adalah fase growth spurt atau juga Wonderwix. Nah, istilah ini saya kenalkan kepada Bapak Ibu karena relatif baru bagi kita semuanya. Kira-kira apa perbedaan aspek menangis pada dua fase ini, yaitu fase growth spurt dan juga Wonderwix ini? Sebelum kita membicarakan tentang perbedaan antara dua fase ini, kita terlebih dahulu melihat persamaannya. Ternyata kedua fase growth spurt maupun Wonderwix ini merupakan tanda yang menunjukkan suatu pertumbuhan dan perkembangan bayi kita. Tentu kita tahu bahwa apabila bayi kita bertambah usia, tentu terjadi pertumbuhan, berat badannya naik, panjang badannya bertambah, dan juga demikian lingkar kepalanya. Pertumbuhan pasti akan diikuti dengan perkembangan. Dari bayi belum bisa melihat dengan jelas, sekarang bisa melihat. Dari bayi belum bisa miring-miring, sekarang sudah bisa miring. Dari bayi belum bisa menggenggam, menjadi bisa menggenggam. Ciri-ciri bayi yang mengalami growth spurt dan juga Wonderwix ini hampir sama, yaitu bayi lebih sering menangis, crying, lebih sering menyusu, menyusu sepanjang hari atau pada waktu-waktu tertentu. Apalagi pada fase growth spurt itu menyusunya lebih sering, bahkan tidak mengenal waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, si bayi cenderung ingin menyusu. Ada juga ciri khas bayi yang berubah pola tidurnya, misalnya lebih gampang terbangun, lebih melek, atau sedikit-sedikit dia itu gampang teralihkan perhatiannya, misalnya bangun sendiri karena rangsangan atau stimulasi lingkungan yang minimal. Ini adalah salah satu persamaan dari growth spurt dan juga Wonderwix ini. Persamaan lain adalah
antara growth spurt dan juga Wonder Weeks itu berlangsung singkat, beberapa hari, bahkan kadang-kadang juga ada beberapa minggu. Tapi khususnya growth spurt itu kejadiannya sangat singkat, antara 2-5 hari, bahkan rata-rata 3 hari saja. Nah, tata laksana atau penanganan bayi yang mengalami growth spurt dan juga Wonder Weeks hampir sama juga, yaitu butuh kesabaran kita. Butuh kesabaran, khususnya ibu nih ya. Karena misalnya kalau ibu nggak sabar, misalnya ibu stres, nanti juga akan membuat ibu down sendiri. Ibu akan merasa psikisnya terganggu, merasa ibu gagal, merasa apa sih yang dibutuhkan si bayi ini. Bahkan juga mungkin ibu akan cenderung tergoda untuk memberikan susu formula, misalnya nih pada bayi yang menyusui secara eksklusif, atau pada bayi-bayi yang di bawah 6 bulan tergoda untuk memberikan makan secara segera karena pemikiran jangan-jangan bayi saya ini menangis karena lapar atau sudah waktunya diberikan MPASI atau sudah waktunya makan. Nah, tata laksana yang berikutnya itu adalah lebih dekat dengan si bayi kita, lebih menghabiskan banyak waktu dengan si bayi kita, dan juga menyusui lebih sering. Itu ternyata dapat sebagai tata laksana pada kedua fase ini, fase growth spurt atau juga pada fase Wonder Weeks ini. Jadi persamaan-persamaan ini sering sekali membuat kita sulit untuk membedakan bayi kita itu mengalami growth spurt atau Wonder Weeks. Tapi intinya sih yang ingin saya katakan pada Bapak Ibu, jangan khawatir. Fase ini merupakan fase yang normal. Fase ini merupakan penanda bahwa bayi kita mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi tidak perlu stres dan tidak perlu tergoda untuk memberikan macam-macam pada bayi kita yang sedang mengalami fase growth spurt maupun fase Wonder Weeks ini. Sekarang kita masuk pada perbedaannya. Perbedaannya yang pertama adalah tujuan atau hasil akhirnya. Pada growth spurt ini, hasil akhirnya menunjukkan peningkatan pertumbuhan secara fisik pada bayi yang ditandai dengan bertambahnya berat badan, demikian juga dengan panjang badannya. Sedangkan pada Wonder Weeks itu lebih pada menekankan aspek perkembangan, khususnya mental si bayi. Di mana Wonder Weeks ini merupakan ketidakmampuan si bayi untuk memahami apa sih yang berubah pada kemampuan sensorisnya. Di mana sebelum-sebelumnya dia tidak memahami, sekarang dia mulai memahami tapi sulit untuk mengekspresikannya. Misalnya ketika dia sudah mengerti konsep jarak, ketika dia itu mengerti bahwa ibunya duduk jauh di sampingnya, itu membuat si bayi merasa khawatir, insecure, sehingga dia itu ingin agar ibunya dekat-dekat dengannya, sehingga dia diekspresikan melalui menangis dan akan merasa ketakutan ketika misalnya dia diletakkan di tempat tidur atau ketika si ibunya pergi bahkan ke kamar mandi. Nah, dia karena sudah mengerti konsep jarak ini, konsep sensoris antara membedakan jarak ini, maka dia akan merasa ingin dekat-dekat dengan ibunya. Perbedaan yang kedua adalah dari segi frekuensi, di mana fase growth spurt ini pada 1 tahun pertama usia anak itu dikatakan cenderung mengalami 5 kali fase growth spurt, walaupun sebenarnya ini bersifat individual, sama seperti Wonder Weeks juga. Growth spurt sering terjadi pada bayi pada minggu pertama atau usia 6-8 minggu, usia 3 bulan, 6 bulan, dan juga 9 bulan. Sedangkan Wonder Weeks ini, menurut si penelitinya yang berkebangsaan Belanda, pada 20 bulan pertama, si bayi atau si anak akan mengalami 10 kali masa pelompatan mentalnya. Ya, kemampuan mentalnya ini akan mengalami perubahan yang signifikan selama 10 kali. Kurang lebih usia 5 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 19 minggu, dan sebagainya. Bisa Anda lihat nanti
pada anak Anda. Karena apa? Tidak semua bayi akan mengalami tahapan-tahapan yang sama sesuai dengan teorinya. Tentu bersifat individual atau subjektif. Dua hal inilah yang merupakan perbedaan antara Growthspurt dan juga Wonderwix. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan apa sih makna menangis, perbedaannya pada Growthspurt dan juga pada Wonderwix. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.